Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillah fi hadzal liqa' as-sa'id qadarna an nata'allam kitab ayyuhal walad tahta ta'lifi Syekhina al-Kabir wa huwa Syekh Imam Al-Ghazali wali najahina wa suhulatina fi ta'allumi hadzal kitab. Naqra satal masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nastamir, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya dari kitab Ayyuhal Walad. Wa man kanat lahu yadun wa qudratun yajibu alaihi an yunzilahu an manabil mawa'id. Barang siapa yang memiliki kemampuan ataupun kekuasaan, wajib atasnya untuk menurunkan ini kepada mubalik yang merusak agama. An yunzilahu an manabil mawa'id, dari mimbar-mimbar ceramah. Wa yamna'uhu amma basyara fa innahu min jumlatil amr wa bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan mencegahnya, ya, amma basyara, apa yang diajaknya, ya kan? Fa innahu min jumlatil amri bil ma'ruf, karena itu merupakan salah satu amal ma'ruf, ajakan terhadap kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah daripada kerusakan. Jadi salah satu yang membahayakan di antara kita adalah para mubalik yang merusak agama. Artinya mereka kaum munafik yang ngakunya, mohon maaf, alim, tapi nyatanya mereka tidak tahu apa-apa, dan akhirnya bercerita tentang agama, dan mohon maaf kadang sampai bahayanya mereka kadang berfatwa. Ini yang kadang Ustadz sendiri wanti-wanti kepada kalian. Suatu saat kalian akan menjadi orang yang dianggap alim di masyarakat kalian, dianggap orang yang paling tahu terhadap agama. Kalian akan disuruh ceramah, disuruh isi pengajian, disuruh kultum dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu kalian akan dituntut untuk menjelaskan tentang agama Allah dari Rasul kalian melalui Al-Quran dan hadis. Maka Ustaz wanti-wanti sekarang, kalau kalian memang suatu saat ditanya oleh masyarakat kalian, kalian tidak tahu, maka katakan saya tidak tahu. Karena salah satu kebijakan orang alim adalah mengatakan saya tidak tahu ketika dia memang tidak tahu. Kenapa Ustaz katakan seperti itu? Itu lebih mencegah diri daripada rusaknya agama. Karena salah satu yang bisa merusak agama adalah orang yang, mohon maaf, orang yang belum alim, ngaku alim, akhirnya menjawab sesuai dengan kehendak syahwatnya, dan akhirnya membingungkan umat tentang hukum-hukum tertentu. Paham ya? Akhirnya yang bingung ini umat. Kata Ustadz ini hukumnya kayak gini, kata Ustadz itu hukumnya kayak gitu, kata kiai ini seperti ini, kata kiai ini seperti ini. Dasarnya apa? Gak tahu, pokoknya kata kiai ini seperti ini. Akhirnya apa? Bukannya menyatukan umat, justru memecah belah umat.
Qul la a'rif itu lebih senang. Paham ya? Pasti kalian nanti suatu saat akan ditanya oleh masyarakat tentang hukum sesuatu, tentang apa sih maksudnya, bagaimana ini, bagaimana malaikat, bagaimana qadar dan qadar. Dan jangan malu mengatakan tidak tahu. Loh, kok kamu nggak tahu sih, belajar udah 5 tahun di pondok? Jangankan 5 tahun, 10 tahun saja masih kurang belajar agama itu. Dan belum tentu tahu semua tentang agama. Paham ya? Nah, itu lebih mencegah. Kemudian selanjutnya, wasalisu mimma tad'u alla tukhalital umara wasalatina wala tarahum li anna ru'yatahum wa majalisatahum wa mukhalatahum afatun 'azimatun. Dan yang ketiga, anjuran dari Imam Al-Ghazali kepada kita, hendaknya kita meninggalkan hal-hal yang mana bergaul dengan para pemimpin, pejabat, penguasa, wala tarahum, dan janganlah melihat mereka, li'anna ru'yatahum, karena melihat mereka, maksudnya kesenangan yang mereka dapatkan. Ini melihat dalam konotasi kita melihat kesenangan yang mereka dapatkan, ya kan? Ataupun mereka berpoya-poya dan lain sebagainya, ataupun sombong dengan mereka. Jadi melihat mereka, wa mujalasatahum, dan bergabung ataupun bergaul dengan mereka, wa mukhalatahum, itu muamalah, afatun adimun, jika ada suatu bencana besar jikalau kalian bergabung dengan mereka. Walau betuliyat biha da'anka madhahum wa tanahum, dan tinggalkanlah untuk saat memuji menyanjung mereka. Artinya apa? Artinya kalau seandainya kalian melihat pejabat itu sebagai orang-orang yang mohon maaf, hidupnya poya-poya, maka tidak dianjurkan kita untuk melihat mereka. Kenapa? Sebaik-baiknya melihat adalah kita melihat di bawah kita, orang-orang miskin dan lain sebagainya, supaya kita tambah syukur kepada Allah. Dan kalian jangan terlalu sering berkumpul, ngobrol, muamalah dengan para pejabat, pejabat-pejabat yang kurang benar. Pejabat yang kurang benar. Kalau pejabat adil, yaitu kemarin yang sudah disampaikan Ustaz Imam, pejabat yang adil salah satu yang dilindungi oleh Allah, yang mendapat naungan oleh Allah. Tapi kalau ada pejabat yang mohon maaf hanya menebarkan janji-janji semata, nah ini masanya pawai ini, biasanya masa penebaran benih-benih janji-janji, penebaran benih-benih janji-janji kepada masyarakat. Kalau terlihat mereka hanya menebarkan janji-janji saja, sudah tinggalkan mereka. Karena ada kecelakaan di situ, bencana besar bagi kita yang mengikuti orang-orang yang omongan dan tindakannya tidak sejalan. Ya, kaburan indallah antakulu malah taf'alu. Ya, mereka disebut orang-orang kaburomatan, orang-orang yang menyombongkan diri. Siapa itu? Orang yang ngomong sama tindakannya tidak sesuai. Maka kalau kalian nanti jadi pejabat, harus sesuai. Nah, omongan kalian, janji-janji kalian dengan tindakan itu harus sesuai, supaya tidak dianggap kaburomatan indallah antakulu malah taf'alun. Paham itu? Nah, di sini nanti di pondok akan diajarkan berpolitik yang amanah. Artinya kamu akan jadi nanti opa, diamanatin ini, diamanatin ini, diamanatin ini, dan insya Allah kita dilatih untuk jujur dan tanggung jawab. Nanti makanya salah satu bentuk tanggung jawabnya nanti ada LPJ,
masa jabatan kalian akan dibuat laporan. Kapan itu? Ya tahun depan. Ya tahun depan. Yang ke Gontor gimana Ustaz? Yang ke Gontor nanti dilaporkan oleh ketua apa hasilnya. Ya, makanya laporan itu ditulis, ya kan, dikerjakan supaya itu menjadi laporan pertanggungjawaban kalian sebagai bentuk tanggung jawab telah mengemban amanah menjadi organisasi belajar. Insyaallah itu latihan jadi pejabat jujur. Ya, baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fatalu kudu Qur'anakum. Ya, lihifti Al-Qur'an. Subhanallah.